Yo, kembali lagi bersama gue di sini, Admin Bray, di channel Voice Story Gundam, channel yang ngebahas semua hal seputar anime Gundam. So, di video kali ini gue akan ngebahas Sazabi. Seperti apa spesifikasi dan informasi yang ada tentang sejarah Mobile Suit ini, ikutin terus penjelasan gue selengkapnya. Tapi sebelum itu, intro! Sazabi adalah Mobile Suit merah terkenal yang pernah dipiloti oleh Charles S. Noble, atau dengan nama asli sebagai Casval Rem Daikon, yaitu jenderal pasukan dari Neo Zeon. Dan Sazabi telah bertempur sengit dengan Nu Gundam Amuro. Sazabi muncul dalam film anime Mobile Suit Gundam Charge Counter Attack. Salah satu staf insinyur pengembangan yang ikut dalam pembangunan Sazabi adalah Arlette Almech, yaitu seorang karakter yang muncul di novel Mobile Suit Gundam Twilight Axis. Dan juga onanya. Dia adalah seorang insinyur dengan kepekaan sebagai new type, yang datang ke Charge dari situs pengembangan Gelgob selama One Year War. Awalnya, Yakudoga digunakan sebagai basis pembangunan untuk Sazabi. Tetapi karena ukuran inner frame atau kerangka dasarnya ternyata tidak cukup besar untuk menampung peralatan yang berhubungan dengan Saikomu, dan ketika para pengembang tetap saja memaksakannya, terjadilah banyak trial dan error dalam pengerjaan. Lalu diputuskanlah Sazabi akan dibangun menggunakan inner frame baru, yang berarti memiliki desain originalnya sendiri. Diperkirakan, Sazabi akan memiliki size atau ukuran yang besar, dan ada juga proposal untuk menjadikannya sebuah mobile armor. Tetapi proposal tersebut dikembangkan sebagai produksi mobile armor sebagai Alpha Azeru. Awalnya, Neo Zeon berencana untuk membangun Sazabi secara mandiri tanpa bantuan pihak manapun seperti Anaheim. Namun diceritakan pada novel Mobile Suit Gundam UC, walaupun Neo Zeon adalah penemu atau pengembang pertama dari materi Psycho-Frame terhadap Saikomu, kenyataannya saat pembangunan Sazabi dijalankan, karena fasilitas yang mereka miliki untuk pembuatan Psycho-Frame Sazabi dan juga pada alat pengujian kurang memadai, mereka tidak dapat membuatnya sendiri. Jadi, para pengembang memutuskan untuk mengalihkan produksinya ke pabrik Grenda di Anaheim Electronic. Hal itu juga dilakukan agar mewujudkan niat Charge untuk membangun sebuah Mobile Suit Neo Zeon yang dapat melampaui Gundam Earth Federation. Seperti Sazabi, pada pembangunan Nu Gundam yang sama-sama dibangun oleh Anaheim, Charge memutuskan untuk membiarkan teknologi Psycho-Frame dibocorkan terhadap tim pengembangan RX Nu Gundam. Ternyata walaupun kedua mesin terpasangkan pada teknologi yang sama, yaitu Psycho-Frame dan Saikomu, masing-masing mesin memiliki konsep pengembangan yang berbeda. Di Sazabi menekankan daya tembak besar dan pertahanan armor, sedangkan saingannya Nu Gundam menekankan mobilitas dan kemampuan manuver. Sehingga kedua mesin tersebut terlihat memiliki konsep pengembangan yang berbeda. Singkatnya, karena telah melalui tes uji dari prototipe uji Sazabi MSN04X, Sazabi kemudian dikembangkan sebagai mesin serbaguna ke tahap desain. Pada tahap ini, seluruh bodi diwarnai dengan pewarnaan dasar merah. Sedangkan pada bagian rok armor depan diberikan dua tanda huruf emas bertuliskan CD, yang berartikan Casval Daikon atau Charge Daikon. Di sini nomor model yang tertera MSN04. Asumsikan saja MSN sebagai Mobile Suit Neo Zeon. Sedangkan pada angka 04 ini menandakan bahwa Sazabi sebagai mesin khusus tipe Zeon Orthodox. Maksudnya Sazabi adalah mesin baru lanjutan yang dikembangkan hasil dari Mobile Suit tipe lama Zeon sebelumnya, yaitu dari MSN02 Zeong ke MSN03 Yakudoga. Sazabi memiliki spesifikasi pemasangan teknologi Saikomu. Saikomu sendiri bila tidak diutarakan secara terperinci, ini adalah sebuah sistem pengganti kontrol badan pesawat untuk pilot para new type. Untuk penjelasan singkat, Saikomu dapat menghasilkan program khusus yang memungkinkan pikiran pilot new type tercermin dalam sebuah manuver mobile suit. Untuk penjelasan visual tentang Psycho-Frame dan Saikomu, kalian bisa lihat video sebelumnya yang udah pernah gua buat. Linknya ada di deskripsi. Lanjut ke pembahasan. Teknologi Psycho-Frame ini juga berfungsi dalam pengendalian senjata jarak jauh seperti fin panel. Fungsi lain Saikomu juga dapat memperkuat partikel Minovsky, yang dimana dalam pandangan dunia abad kosmik, partikel Minovsky yang dihasilkan dari sumber energi generator pada Mobile Suit adalah sumber energi juga bagi persenjataan seperti beam rifle dan beam saber.
dan penghalang Ivil yang merupakan senjata pertahanan pelindung. Diperkirakan bahwa Saikomu memperkuat partikel Minovsky semacam itu. Sazabi juga dilengkapi dengan pemasangan Psycho Frame. Psycho Frame sendiri adalah teknologi yang dibangun di atas penerjemahan kode gelombang otak ke mesin Saikomu ke dalam level atom dari bingkai logam Mobile Suit. Psycho Frame dilengkapi dengan chip Saikomu berukuran kecil yang tak terhitung jumlahnya. Meski kecil, jumlah penerimaan gelombang otak musuh akan bertambah penggunaannya bersamaan dengan perangkat Saikomu, sehingga respon yang diberikan menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Intinya, Psycho Frame membuat kinerja Saikomu menjadi jauh lebih responsif dalam penggunaan. Adapun dalam kasus Psycho Frame di Unicron Gundam, Banagher mampu mengoperasikan Unicorn sesuai keinginannya, dengan cara hanya memanggilnya meskipun ia tidak berada di dalam kokpit. Salah satu ciri dari mesin Sazabi adalah di mana Jenderal Neo Zeon sendiri muncul dengan julukan sebagai Komet Merah. Jadi desain dari kaki Sazabi dibuat dengan mengutamakan daya tahan dorong, tanpa fitur tambahan. Meskipun penekanannya ada pada daya tembak, Sazabi tetap memiliki banyak mesin pendorong seperti pada backpack, bahu, kaki, dan juga pada semua bagian rock armor. Hal ini adalah peningkatan yang memastikan bahwa tenaga hidroliknya jauh lebih tinggi dari model Mobile Suit sebelumnya yang pernah Charge gunakan. Dalam arti tertentu, ini bisa dikatakan bahwa Sazabi adalah puncak dari pembuatan semua Mobile Suit Zeon sebelumnya. Persenjataan Sazabi diantaranya ada Beam Sword Rifle, Beam Tomahawk, Funnel, dan meriam megapartikel yang memiliki penembakan menyebar. Di antara persenjataan ini, kita akan bahas Beam Tomahawk sebagai persenjataan khas Mobile Suit dari Zeon. Prototipe Hit-Hawk telah digunakan sejak era Mobile Suit pertama Zaku. Ini ditandai dengan keserbagunaan mengubah pengeluaran daya senjata. Biasanya digunakan sebagai kapak balok bermata tunggal. Tetapi pada kekuatan maksimumnya, itu dapat digunakan sebagai pedang sinar besar dengan perangkat pusat yang menyebarkan bilah sinarnya di samping balok dari kedua sisi. Sebaliknya, bisa juga digunakan sebagai Headhawk jika kekuatannya berkurang. Dalam film, Sazabi menggunakannya untuk menghancurkan beam rifle Nu Gundam dengan cara melemparkannya. Lalu kita bahas persenjataan Funnel. Senjata ini disimpan pada kontainer backpack Sazabi dengan model mesin yang sama milik Yakudoga. Saat digunakan, permukaan atas kontainer disebarkan, sehingga pengunci kiri dan kanan terbelah untuk melepaskan funnel. Setelah kehabisan energi, funnel Sazabi dapat digunakan kembali dengan menyimpannya lagi di kontainer backpack untuk melakukan pengisian ulang energi dan propellen. Namun, di film tersebut, keenam funnel tersebut dibuang karena tidak ada waktu untuk mengumpulkannya di tengah pertempuran sampai mati melawan Amuro. Mobile Suit Gundam Charge Counter Attack digambarkan sebagai pertempuran terakhir antara Charge dan Amuro. Dan adegan di mana pertempuran sengit Sazabi melawan Nu Gundam terukir dalam sejarah Gundam sebagai adegan yang luar biasa. Di mana pada film, dalam pertempuran udara masih di sekitaran Axis, ketika pemikiran dan pendapat mereka masih saja bertentangan, mereka tak sadar telah menghabiskan semua persenjataan dari Mobile Suit mereka, yang akhirnya dua Mobile Suit ini melakukan pertempuran sengit dengan tanpa menggunakan senjata. Namun Amuro akhirnya dapat mengalahkan Sazabi yang dipiloti oleh Charge. Ketika mereka digambarkan menghilang setelah kejadian Axis Shock akibat Sazabi yang rusak parah dalam pertempuran tersebut. Dan adapun kesimpulan bahwa mesin ini juga ikut hancur sehingga tidak mungkin untuk dimunculkan pada anime dan berbagai versi novel Gundam lainnya. Tetapi nyatanya, di Mobile Suit Gundam Twilight Axis, yang menggambarkan cerita 3 tahun setelah pemberontakan Space Century 0096 Charge, ternyata bagian tubuh utama Sazabi berada di sisa-sisa permukaan Axis, yang ditemukan oleh Arlette Elmage. Sesuai yang ada di film, Gunpla skala MG dari Sazabi memiliki size atau ukuran yang sangat besar dari seri Gunpla UC lainnya. Dan pada produk Bandai lainnya, seperti di RG Sazabi, juga memberikan ukuran size yang berbeda dari skala yang ditetapkan. Nah, itulah pembahasan kita hari ini tentang Sazabi. Siapa nih yang suka dengan desain Mobile Suit yang satu ini? Komen di kolom komentar ya, Bray. Oke, sekian untuk kali ini. Gua pamit. Salam Gundam.